Halo, nama saya Muhammad Agil Bukhari. Saya NPM 2434203 Kali ini saya akan mengerjakan tugas besar yaitu akuntansi biaya. Oke, soalnya itu ada 4, yaitu chapter 15, chapter 16, dan 17. Di chapter 15, soal nomor 21, kita akan membahas alokasi biaya departemen menggunakan metode direct dan metode step down. Pembahasan ini bertujuan untuk memahami bagaimana biaya support departemen dialokasikan ke departemen operasional, yaitu corporate sales dan consumer sales. Soalnya sendiri ada 3. Yang pertama, alokasi biaya dengan metode direct. Yang kedua, alokasi biaya dengan metode step down. Yang ketiga, cara lain mengurutkan supportemen departemen. Yang pertama, alokasi dengan direct method. A. Alokasi biaya human resource direct method. Departemen HR hanya melayani corporate sales dan consumer sales. Jumlah karyawan departemen operasi adalah corporate sales 42 karyawan, consumer sales 28 karyawan, totalnya jadi 70 karyawan. Proporsi karyawannya, corporate sales 42 dibagi 70 sama dengan 60%, consumer sales 28 dibagi 70 sama dengan 40%. Mengalokasikan biaya human resource corporate sales 60% dikali 72.700 sama dengan 43.620. Sedangkan customer sales 40% dikali 70.270 sama dengan 29.080. B. Alokasi biaya informasi sistem IS. Biaya IS dialokasikan berdasarkan waktu pemrosesan. Waktu pemrosesan corporate sales 1920 menit, sedangkan consumer sales 1600 menit, totalnya 3520 menit. Presentasinya corporate sales 1920 dibagi 3520 sama dengan 54,55%. Sedangkan consumer sales 1600 dibagi 3520 sama dengan 4,5,45%. Alokasi biaya informasi sistem corporate sales 54,55% dikali 234.000 sama dengan 127.855. Sedangkan consumer sales 45,45% dikali 234.400 sama dengan 106.545. Total biaya departemen operasi direct method dari corporate sales dari biaya awal human resource information system yaitu totalnya 1.169.745. Sedangkan consumer sales dari biaya awal human resource informasi system totalnya jadi 625.485.000. 2. Alokasi dengan step down method. A. Step down alokasi HR. Total karyawan yang dilayani HR adalah 91 karyawan, terdiri dari IS, corporate sales, dan consumer sales. Proporsinya IS 23,08%, sedangkan corporate sales 46,15%, sedangkan consumer sales 30,77%. Alokasi biaya HR sebesar 72.700. ES sebesar 16.782, corporate sales 33.550, sedangkan corporate sales 22.368. Biaya informasi setelah ditambah human resource, biaya awal IS 234.400, ditambah dari HR 16.782, sehingga total biaya IS menjadi 251.182. C. Step down alokasi IS. Setelah HR dialokasikan IS hanya dialokasikan ke departemen operation. Waktu pemrosesan corporate sales 1920 menit, consumer sales 1600 menit. Proporsi corporate sales 54,55%, sedangkan consumer sales 45,45%. Alokasi biaya IS corporate sales 137.008, sedangkan consumer sales 114.174. Total biaya step down method corporate sales dari biaya awal human resource dan informasi sistem totalnya 1.168.828, sedangkan consumer sales biaya awal human resource informasi totalnya di 626.402. Yang ketiga, cara lain mengurutkan support departemen. Sebagai tambahan, urutan support departemen tidak selalu harus berdasarkan presentasi jasa saja. Support departemen juga bisa di-ranking berdasarkan 1. Jumlah total biaya terbesar, 2. Frekuensi jasa yang diberikan, 3. Jam layanan atau intensitas pemakaian, ketiga. Nilai strategi terhadap operasi utama. Contohnya, jika informasi sistem dianggap paling vital bagi operasional, maka IS dapat dialokasikan terlebih dahulu meskipun presentasi jasanya lebih kecil. Oke, di chapter 16 soal 18 kita disuruh untuk membagikan join cost sebesar 325.000 ke dua produk bersama corn syrup dan construct menggunakan metode net realizable value atau NRV. Langkah pertama adalah menghitung nilai penjualan masing-masing produk. Corn syrup dijual sebanyak 12.500 unit dengan harga 50 perak per unit sehingga menghasilkan penjualan sebesar 625.000. Construct dijual sebanyak 6.250 unit dengan harga 25 per unit sehingga menghasilkan penjualan sebesar 156.250. Langkah kedua adalah menghitung NRV dengan cara mengurangi nilai penjualan dengan biaya proses lanjutan. NRV corn syrup sebesar 250.000, sedangkan NRV construct sebesar 62.500. Setelah itu, total NRV kedua produk adalah 312.500. Dari total tersebut, corn syrup memiliki proporsi 80% dan construct 20%. Join cost sebesar 325.000 kemudian dialokasikan berdasarkan proporsi NRV tersebut. Corn syrup menerima alokasi biaya sebesar 260.000 dan construct sebesar 65.000. Pada chapter 17 nomor 19, pada soal ini yang diminta bukan menghitung biaya, tetapi menghitung unit ekuivalen untuk dua unsur biaya yaitu direct material dan conventional cost. Nah, metode ini yang digunakan adalah weighted average method sehingga persediaan awal tidak dipisahkan dan unit selesai dianggap 100% lengkap. Data unit fisik yang diketahui adalah persediaan awal sebanyak 80 unit, unit yang memulai yang diproses selama di bulan Mei sebanyak 500 unit, unit yang diselesaikan dan dipindahkan sebanyak 460 unit, persediaan akhir sebanyak 120 unit. Total dari semua unit adalah 580.
Unit yang selesai dipisahkan berjumlah 460 unit karena sudah selesai semua. Direct material cost 460, conventional cost 460 unit. Dikarenakan persediaan akhir berjumlah 120 unit, maka tingkatan penyelesaian persediaan akhir adalah direct material cost 60%, conventional cost 30%. Maka unit equivalent direct material cost 120 dikali 60% sama dengan 72 unit, sedangkan unit equivalent conventional cost 120 dikali 30% sama dengan 36 unit. Untuk selanjutnya kita jumlahkan untuk direct material cost 460 tambah 72 sama dengan 532 unit ekuivalen. Sedangkan untuk conventional cost 460 ditambah 36 sama dengan 496 unit ekuivalen. Di soal nomor 20 itu kan suruh lanjutan yang di 19. Nah, sekarang kita disuruh menghitung biaya dan membaginya. Langkahnya itu jumlah semua biaya produksi, terus kedua hitung biaya per equivalent unit, terus ketiga dibagi ke barang yang sudah selesai, barang yang masih di dalam proses. Pertama-tama menghitung total biaya yang harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode weighted average, menjumlahkan biaya awal dan biaya yang ditambahkan. Untuk direct material, beginning dan cost that itu ditambah, jadi hasilnya itu 3.713.360, dan conversion cost, beginning cost dan cost that itu ditambah, totalnya itu jadi 1.483.040. Lalu langkah selanjutnya menghitung biaya per unit ekuivalen. Biaya per unit dihitung dengan membagi total biaya dengan ekuivalen unit. Pertama, direct material 3.713.360 dibagi 532 sama dengan 6.980 per unit ekuivalen. Sedangkan conversion cost dari 1.483.040 dibagi 496, hasilnya jadi 2.990 per unit ekuivalen. Lalu langkah selanjutnya mengalokasikan biaya ke unit yang selesai. Jumlah unit selesai itu 460. Biaya bahan 460 dikali 6.980 sama dengan 3.210.800. Terus selanjutnya biaya konversi dari 460 dikali 2.950 sama dengan 1.375.400. Nah, keduanya itu di total biayanya yang ditransfer keluar. Yang 3.210.800 ditambah 1.375.400 sama dengan 4.586.200.000. Langkah selanjutnya mengalokasikan biaya ke persediaan akhir dalam proses. Equivalent unit ending WP material 72, conversional 36. Direct material 72 dikali 6.980 sama dengan 502.560. Sedangkan conversional cost 36 dikali 2.990 hasilnya 100.700.640. Total ending WP cost 502.560 ditambah 107.640 sama dengan 610.200. Cek dengan total biaya 3.713.360 ditambah 1.483.040 sama dengan 5.166.400. Totalnya sama dengan total cost transfer out ditambah total ending WP cost. Maka jumlah ini sama dengan total biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Artinya perhitungan ini sudah benar.